Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Trisnawara, NIM saya 2012-0158. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Istiqomah Ilindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini yaitu yang pertama yaitu login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor yaitu admin dan pengunjung. Admin yang dimaksudkan yaitu petugas yang berada di perpustakaan Istiqomah Ilindo Kupang, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa atau masyarakat yang datang ke perpustakaan Istiqomah Ilindo Kupang. Kemudian yang berikutnya yaitu ada mengolah data profil, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan profil perpustakaan di Istiqomah Ilindo Kupang. Kemudian yang berikutnya yaitu ada mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Satu lemari itu memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, tabel penerbit, dan ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian yaitu berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke perpustakaan Istiqomah Ilindo Kupang. Berikutnya itu mengolah data pinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian untuk mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. CRUD yang dimaksudkan yaitu create, read, update, delete, dan search. Yaitu dimana artinya untuk menampilkan, menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian untuk fitur mengolah data admin ini hanya bisa dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin juga bisa dapat melakukan CRUD yaitu create, read, update, delete, dan search. Kemudian untuk mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia dapat memiliki akses untuk CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Nah, di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Oke. Di sini kita tidak bisa dapat mengubah atau menambahkan atau membaca data pengunjung lain. Kemudian yaitu berikutnya untuk mengolah data pinjam. Mengolah data pinjam. Dan detail pinjam ini satu kesatuannya yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Berikutnya ini, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yaitu data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Oke, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui, yaitu ada satu, sistem ini menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku. Yang dimaksudkan di sini yaitu denda. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Misalkan kita meminjamkan 10 buku, maka kita harus mengembalikan jumlahnya yang sama yaitu 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan sistem ini menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Istiqomah Ilindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih dari 10 tabel
Ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tabel. Oke. Pengembangan sistem yang pertama itu kita melakukan data fitur-fitur baru lagi yang membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Bisa dilihat tabel admin. Fungsinya untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, yaitu tipenya integer, sini primary key, auto increment, lalu nama, sifatnya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir teks, alamat teks, email teks, telepon teks, password teks, status juga karakter 1. Oke, bisa dilihat di sini telepon saya menggunakan teks. Kenapa kita tidak menggunakan integer? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, atau simbol tertentu. Kemudian kenapa kita tidak menggunakan varchar? Itu karena jumlah karakternya sama. Untuk sementara telepon ini dia angkanya tidak sama, bisa ada yang 12 angka dan ada juga yang 13 angka. Makanya kita menggunakan teks. Lalu password. Password ini kita juga menggunakan teks. Karena jumlah karakternya kita kan juga tidak tahu berapa jumlahnya. Sementara status ini kita pakai char 1 karena nanti rencananya statusnya yang akan dimaksudkan yaitu status admin. Apakah masih aktif atau sudah tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, walaupun tidak aktif kodenya adalah 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya yaitu tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari dua atribut yaitu ID lemari yang tipe datanya integer primary key dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian ada tabel rak. Rak memiliki sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key auto increment, nama rak kita kasih teks. Kemudian ID lemari integer. Di sini kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key yang ini. Oke. Kemudian ketika lemari dan rak sudah ada, selanjutnya kita membuat tabel penulis yaitu tabel yang ini. Oke. Selain tabel penulis juga tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki satu penulis, satu buku juga memiliki satu penerbit, satu buku juga memiliki satu jenis atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Oke, bisa lihat di sini di tabel buku ada ID buku yaitu tipe datanya integer, primary key auto increment, judul buku teks, intisari teks, tahun terbit varchar, ISBN teks, kemudian 0, jumlah halaman integer, jumlah buku integer, ID penulis integer, ID penerbit juga integer, dan jenis buku juga integer. Di sini statusnya juga char karena sama seperti di tabel admin. Selanjutnya ada tabel penulis yaitu ID penulis, tipe datanya integer, primary key auto increment, lalu nama dan tempat lahir kita menggunakan teks, tanggal lahir kita menggunakan date, sedangkan alamat, email, dan telepon kita menggunakan teks. Di sini status juga kita gunakan pakai karakter 1. Lalu ada penerbit yaitu pertama ID penerbit, tipe datanya sama seperti yang lain. Integer, primary key auto increment, nama, alamat, kota, email, nomor telepon, status, kita gunakan teks. Lalu yang selanjutnya ada tabel jenis buku. Yang pertama ada jenis buku itu integer primary key auto increment, dan ada nama kita gunakan teks.
Lalu tabel profil. Di sini ada ID profil, di mana tipe datanya integer, primary key atau increment, nama perpustakaan, oke kita geser, nama perpustakaan, teks, alamat email, telepon dan URL, deskripsi dan kepala perpustakaan juga kita golongkan teks. Lalu berikutnya itu ini tabel detail, ada ID detail, ID pinjam, ID buku dan jumlah. Di sini kita menggunakan semua integer, namun di ID detail kita menggunakan primary key, auto increment, lalu ID pinjam dan ID buku kita menggunakan foreign key. Berikutnya itu tabel pinjam, ada ID pinjam yaitu integer, primary key, auto increment, tanggal pinjam, tanggal kembali itu kita menggunakan date, ID pengunjung, lalu status, diserahkan dan diterima. Oke, yang berikutnya itu kita masuk ke tabel pengunjung, yaitu ada ID pengunjung yang tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama, tempat lahir, tanggal lahir kita menggunakan teks, tanggal lahir kita gunakan date, alamat teks, jenis kelamin kita gunakan varchar, email, telepon, kategori dan password kita gunakan teks. Jika banyak buku yang dipinjam, maka harus ada tabel lagi, yaitu tabel detail. Tabel ini, tabel detail. Tabel detail terdiri dari itu ID detail, ID pinjam, ID buku, dan jumlah buku. Jumlah buku yang dipinjam ini menggunakan tipe datanya yaitu integer. Tabel detail ini akan berealisasi dengan tabel pinjam dan tabel buku. Sedangkan tabel pengunjung ini berealisasi dengan tabel pinjam. Tabel pinjam terdiri dari itu tabel detail juga. Mereka ini saling berealisasi. Oke, ini merupakan rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun nantinya. Oke, mungkin tutorial saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.